itu ada namanya surat Luqman. Ada nggak? Ada ya? Tahu nggak Luqman itu artinya apa? Ya, kalau Nabi Nuh, Hud, itu Ibrahim ada. Tapi ini Luqman. Luqman ini nama seorang soleh. Orang soleh yang berada di sebelum zaman Nabi Musa. Soleh itu alim orang. Ya, sehingga pernah didatangi malaikat. Ya, yang datang malaikat beri salam Luqman, terus ibundanya Nabi Isa. Itu wali itu, wali. Jadi kalau wali-wali itu semua didatang malaikat. Nah, Luqman ini adalah orang soleh, sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Luqman, ya kan? Nah, tahu nggak Luqman itu orang mana dia? Orang Habasyah. Luqman itu orang Habasyah. Disebut Habasyah itu pasti Ethiopia. Warnanya kulit hitam pasti, ya kan? Orang kulit hitam ini ibadahnya kuat. Makanya kemarin tuh di PBB itu yang pertama-tama menghukum Israel yaitu Afrika, kulit hitam, ya kan? Karena dia merasa orang Islam dibantai, mereka, ya Allah, padahal bukan Muslim sejati di sana itu. Jadi Luqman itu orang Habasyah, berwarna kulit hitam, namanya Ethiopia, gitu ya. Dan dia punya karisma, dia punya hikmah. Hikmah itu nggak gampang dimiliki orang, bahkan ulama-ulama, kiai-kiai nggak bisa gampang. Yang punya hikmah itu, ilmu hikmah beda. Gini ceritanya. Pada suatu ketika Luqman Hakim ini diperintah oleh tuannya, ya Luqman, potonglah kambing ini. Potonglah kambing ini dan nanti berikan aku 2 potong daging yang paling baik, kata majikannya, maulahnya, tuannya, karena dia pembantu. Ya, jadi bukan orang besar, bukan orang kaya. Potong kambing ini nanti dagingnya aku minta 2 potong yang paling baik, kata tuannya, kata maulahnya. Dipotong tuh kambing oleh Luqman. Lalu Luqman ngambil, pertama yang diambil hatinya. Kemudian diambil lagi apa? Lidahnya. Diserahkan kepada maulanya, kepada tuannya. Ini tuan saya berikan. Tuannya bingung. Saya minta terbaik, biasa paha ya. Paha kan? Oh, kenapa dikasih hati dan lidah? Tuannya bingung. Apa ini gitu kan? Udah, tuannya nggak komen lagi, dia dimatangi oleh tuannya. Beberapa hari kemudian Luqman diperintah lagi motong kambing yang sama. Luqman, ya tuan, potong kambing ini dan aku minta dagingnya. Aku minta 2 potong dagingnya. Nggak disebut. Aku minta 2 potong dagingnya. Dipotong malah Luqman lagi. Dipotong, selesai potong, lalu Luqman ngambil hatinya dan lidah, diserahkan. Ini tuan dagingnya. Ini kenapa? Apa maksudnya Luqman? Aku pertama minta daging yang terbaik, sekarang aku minta daging yang kurang baik. Kau kasih saya ini lidah dan hati. Apa maksudnya? Itulah pertama-tama muncul hikmahnya Luqman Hakim. Apa dia bilang? Tuan, di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh hewan cuma 2 hal yang terbaik. Yang pertama hati, yang kedua lidah. Bila mana hati baik, lidah baik, maka dia akan selamat dunia akhirat. Cakep kan hikmahnya, ya kan? Dan bila mana lidah hatinya rusak, maka gak akan selamat akhirat. Benar kan? Kan dari hati. Ya, orang benci dari hati, dari mana? Orang suka dari mana? Dari hati. Hati ini adalah sebagai proyektor yang dapat mengembangkan, sedangkan otak manusia itu, lidahnya itu sebagai corongnya. Makanya kata Imam Ghazali, innal kalama lapil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu alal fuadi dalilan. Sesungguhnya omongan itu memang dari hati. Sesungguhnya lidah itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang dari hati.
Gitu ya. Ini hikmah ini. Tidak bisa orang menerangkan hal itu kecuali orangnya ahli hikmah. Luar biasa ini. Luqman Hakim, pantas dia dikatakan namanya dimuat di Al-Quran sebagai Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, ya kan Al-Quran. Putraku jangan kau musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya musyrik merupakan zolim yang paling zolim. Putranya pertama dipesan. Siapa namanya putranya itu? Mungkin orang belum tahu putranya siapa, nggak tahu. Nah, Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya namanya Saron. Jadi kalau orang-orang dulu nabi-nabi namanya cuma satu. Musa, Isa, Nuh, Zakaria, Yahya, Muhammad Rasulullah, Isa. Satu. Kalau sekarang orang namanya merero dia kan Muhammad Siddiq Taufik. Panjang kan? Panjang gitu. Itu gitu. Satu namanya, luar biasa. Nah ini keterangan begitu Pak. Nah salah satu dia punya hikmahnya yang terkandung oleh beliau itu tadi punya. Nah kemudian kita ini sebagai orang-orang yang beriman percaya adanya wali, ya kan, percaya kan? Wajib percaya adanya wali. Bahkan kita percaya nggak adanya nikmat kubur? Nikmat kubur, susah kubur. Wajib percaya nggak? Wajib percaya. Kenapa? Karena bagian iman. Sehingga Rasul bersabda, anasu mayakunul mayitu fi qabri idza jarahu man kana yuhibbuhu fi dari dunia. Anasu sangat disenangi mayakunul mayitu oleh seorang mayit di kubri yang ada di dalam kuburnya. Berarti orang yang dikubur itu hidup kan ya? Berarti kan? Kenapa disenangi sih? Disenangi oleh orang yang mati itu ya fi kubrihi di dalam kuburnya idza jarahu apabila diziarahi, didatangi kepadanya man kana yuhibbu fi dari dunia, kepada orang yang waktu di dunianya kenal, dicintai, saling menyayangi. Putra saya Muntalah Hafid datang ke makam kakeknya, itu kalau tahu menangis tuh. Kita datang ke wali Allah yang ada di Pulau Jawa, kita nggak kenal mereka kan, nggak kenal kan, tapi mahabbah kita cinta kepada mereka. Ya Allah, itu tahu ini urusannya bagi kita yang beriman. Kalau orang nggak beriman mah nggak percaya adanya kuburan disiksa naik di tempat, nggak ada, nggak percaya. Kalau kita percaya, iya, percaya nggak Pak? Percaya. Bapak juga datang ke makam nggak? Kuburan orang tua, saudara atau bini, datang nggak? Sering nggak? Sering kan? Itu berarti pertandanya ada yang kita datangi, orang yang kita kenali, dia seneng dan bahagia. Ketika saya datang ke makam orang tua saya, itu kalau bisa bicara, berkomunikasi, senang ya itu. Nah, Ustaz, itu mana mungkin orang dalam kubur hidup ya? Allah kuasa. Kita kan dulunya mati kita. Kita hidup awalnya mati. Setetes mani ya kan? Jal menjadi manusia kan Allah. Idza arada syai'an ayyakulakun. Jadi gampang bagi Allah, nggak susah. Yang susah sama kita, ya kan? Gitu. Maka ada kata-kata ini dalam, saya ambil kitabnya, hadisnya dalam kitab Wafaul Wafa fi Ikhbari Dalil Mustafa, kitabnya itu ada tuh, itu keempat. Ini tentang masalah ini. Nah, jadi Anas itu isim tabdil. Jadi Anis itu orang yang disenangi, Anis itu. Anas yang paling disenangi, Anis adalah orang yang disukai, disenangi, itu Anis. Nah, makanya dulu waktu kita masih saya bocahnya madrasah, guru kita ngajarin mufrodat. Babun pintu saubun baju, gitu kan? Babun pintu saubun baju, hajarun batu, hijaun sepatu, ya kan? Presiden nomor 1.
Nih. Itu waktu sekolah dulu madrasah gitu kan. Babun, pintu, hajarun, batu, sobun, baju, hijaun, sepatu, presiden nomor 1. Hah? Dulu waktu saya waktu saya di madrasah gitu. Ya Pak Abdika ya. Keren. Ini saya sampaikan tentang Luqman nih. Luqman seorang wali Allah dan tentang masalah kubur. Ini kita harus pahami dan kita yakini itu benar adanya, ya kan Pak? Kita ini di dunia ya lagi ngadem kita di dunia ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.